Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto mendapat peningkatan kekuatan yang sangat signifikan berkat Jogannya. Bahkan, kekuatan baru Boruto mampu membuat Shibai Otsutsuki cukup terdesak. Saat ini, kekuatan Shibai masih berada di tingkat maksimal, yaitu 100%, sementara kekuatan Boruto telah mencapai sekitar 60%. Masih ada 40% lagi yang harus dikejar Boruto agar bisa melampaui kekuatan Shibai sepenuhnya. Meski begitu, perkembangan Boruto sangat mengesankan, karena di chapter sebelumnya, kekuatannya baru setara 30% dari milik Shibai. Perkembangan ini cukup wajar karena Boruto memang telah menjadi wadah bagi klan Otsutsuki, dan proses untuk mencapai kekuatan sejati membutuhkan waktu serta tahapan yang tidak mudah. Di panel berikutnya, Shibai terlihat baru saja terkena serangan dari Mokuton yang diciptakan Boruto. Untuk melawan balik, Shibai menciptakan Futon Richudo, sebuah angin bertekanan tinggi yang membuat Boruto kesulitan bergerak. Namun Boruto mampu menciptakan pusaran cakra di sekeliling tubuhnya yang membuat tekanan angin itu menjadi berbalik arah. Shibai kemudian memperbesar kekuatan Futonnya untuk mendorong Boruto lebih keras, tapi Boruto tetap mampu menerobosnya dengan pusaran cakra yang ia gunakan sebagai pelindung. Shibai yang mulai terlihat kesal menarik Kaguya dengan kekuatan gravitasinya. Ia berencana memakan Kaguya demi meningkatkan kekuatannya. Namun Boruto cepat bertindak. Ia menggunakan Jogannya untuk menukar posisinya dengan Kaguya. Dalam sekejap, Boruto yang awalnya jauh, kini sudah berada di tangan Shibai, sementara Kaguya berpindah ke atas langit. Kaguya terlihat sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Boruto akan menyelamatkannya. Saat sudah berada di hadapan Shibai, Boruto langsung mulai menyerap para biju yang ada di dalam tubuh Shibai. Ia tahu bahwa selama para biju masih berada di dalam tubuh musuh, ia tak bisa mengalahkan Shibai secara langsung. Tujuannya adalah untuk memindahkan Shibai ke dimensi Amenominaka milik Jogan, tapi sebelum itu semua biju harus dikeluarkan terlebih dahulu. Boruto mulai menarik Sangoku dengan paksa menggunakan kekuatan karmanya. Di saat yang sama, Naruto dan Sasuke datang dan meletakkan tangan mereka di pundak Boruto. Mereka ingin memperkuatnya agar bisa menarik para biju lebih cepat. Namun tak lama kemudian, Bunshin milik Shibai dalam jumlah banyak datang menyerang mereka dari arah belakang. Serangan itu gagal mengenai karena Hagoromo dan Hamura tiba-tiba muncul. Mereka meledakkan Bunshin-Bunshin itu menggunakan kekuatan Rikudo Senjutsu. Hamura melompat ke langit, menyerang ratusan Bunshin Shibai dengan teknik Rikudo Hakakuso. Pukulan demi pukulan ia lancarkan dengan sangat cepat dan tepat. Setiap pukulannya terasa jauh lebih kuat daripada teknik milik Tsunade. Bunshin Shibai mulai satu persatu hangus dihancurkan oleh Hamura. Sementara itu, Boruto masih berusaha menarik Sangoku dari tubuh Shibai. Ia mulai terlihat frustrasi karena prosesnya berjalan sangat lambat. Dalam rasa kesal itu, Boruto mengeluarkan kekuatan gravitasi milik Rinnegan Momoshiki. Saat Sangoku mulai keluar, tiba-tiba Sai muncul dan menebas tangan Boruto dengan teknik Chuju Giga. Boruto yang terkejut langsung bereaksi cepat. Ia menebas Sai dengan pedang Kusanagi, membuat Sai terluka cukup parah. Boruto berkata, kalau aku mengalahkan Shibai di sini, para aliansi pasti akan terus menghalangi. Lebih baik aku bawa dia ke dimensi milik Momoshiki. Aku belum sempat menciptakan dimensi Amenominaka yang lebih stabil, jadi untuk sekarang, aku akan membawanya ke dimensi yang dulu kupakai bersama ayah saat melawan Ishiki. Boruto membuka portal menuju dimensi Momoshiki, bersiap membawa Shibai ke sana. Tapi Shibai terlihat panik, tubuhnya terkunci oleh kekuatan gravitasi Boruto. Dalam hatinya, Shibai berkata, dia mau membawaku kemana? Saat Boruto hendak memasukkan Shibai ke dalam portal, tiba-tiba Shikamaru muncul dan menahan tangan serta kakinya menggunakan Kagemane no Jutsu. Hal itu membuat portal dimensi tak bisa terbuka. Boruto hanya tersenyum kecil dan berkata, aku sudah menduga kau akan melakukan ini. Ia kemudian menyerap bayangan itu dengan karmanya. Namun Shikamaru menjawab, aku tahu kau bisa menyerap teknikku. Tapi ini memang hanya untuk mengalihkan perhatianmu. Boruto terkejut. Saat itu juga, Konohamaru melesat sambil membawa kunai, mencoba menusuk Boruto. Namun Boruto mengangkat tangan dan memanggil Kurama, yang langsung mencengkeram tubuh Konohamaru lalu melemparkannya ke tanah dengan keras. Kakashi muncul dan menciptakan serangan Shiden yang sangat terang. Serangan itu memaksa Boruto melepas pegangan pada Shibai. Kakashi segera membawa Shibai menjauh ke bawah untuk dilindungi. Ia berkata, Naruto, Sasuke, aku tidak menyangka kalian akan berkhianat seperti ini.
Naruto langsung menjawab, "Guru Kakashi, apakah Anda benar-benar tidak percaya padaku? Shibai adalah musuh yang harus kita kalahkan. Aku ini Hokage, dan sejak dulu, aku selalu mengutamakan warga desa. Aku tidak akan pernah membohongi kalian." Sai lalu menyela, "Aku tidak akan tertipu. Shibai adalah rekan kita. Dia punya karma sejak lama. Dia menyerap para biju karena ingin menyelamatkan mereka dari Boruto." Naruto mulai ragu, terlihat bingung harus melakukan apa. Di sisi lain, Boruto menatap ayahnya dan berkata dengan tenang, "Maaf, ayah. Aku memang mirip denganmu. Sering terlihat naif dan terlalu baik. Tapi sekarang aku ingin menjadi seperti Guru Sasuke. Aku tidak akan lagi bersikap lembut, bahkan terhadap aliansi sekalipun. Kalau mereka terus menghalangi dan tidak bisa disadarkan dari pengaruh Zeno, maka aku tidak akan ragu menghancurkan mereka." Naruto mengernyitkan dahi dan mencoba menghentikannya. "Tunggu, Boruto. Kau tidak seperti ini. Pasti ada cara lain untuk menyadarkan mereka. Kita belum benar-benar mencoba semua jalan." Tiba-tiba, Shikadai muncul dan bersiap menyerang. Ia berteriak, "Lihatlah! Sarada, Mitsuki, bahkan Orochimaru, semuanya telah disimpan oleh Shibai di dalam dimensinya karena mereka dianggap berkhianat. Aku beri kalian waktu. Pikirkan lagi baik-baik. Kembalilah ke pihak kami sebelum semuanya terlambat." Setelah situasi menjadi semakin memanas, Gaara memandang ke arah Naruto dan berkata dengan suara yang terdengar tenang namun penuh tekanan, "Sungguh ironis. Seorang Hokage ketujuh yang selama ini kita hormati, kini justru menjadi pihak yang kita anggap mengkhianati aliansi. Apakah ini saatnya bagi kami para Kage untuk turun tangan langsung?" Dalam panel selanjutnya, diperlihatkan Gaara berdiri bersama para Kage lainnya. Mereka telah berkumpul dalam satu barisan yang solid. Suasana semakin tegang ketika Gaara menoleh ke arah Kakashi dan berkata, "Kakashi Sensei, sebagai Hokage ke-6 dan salah satu ninja paling berpengalaman di antara kita, aku harap kau bisa menjadi perwakilan kami untuk menghadapi Naruto dan Sasuke. Mereka adalah mantan rekanmu, jadi mungkin kau bisa mengerti cara terbaik untuk menangani mereka. Sedangkan untuk Boruto, aku akan menyerahkannya kepada kau Shiai untuk ditangani." Kemudian panel menunjukkan momen ketika para Kage bersama Kakashi mulai mengepung Naruto dan Sasuke dari berbagai arah. Sementara itu, Shibai Otsutsuki tampak terbang ke arah Jubi dengan tujuan menyerang Boruto secara langsung. Di sisi lain, Hagoromo dan Hamura masih terjebak dalam pertarungan melawan ribuan Bunshin Shibai yang muncul di atas langit. Melihat situasi itu, Kaguya turun tangan untuk membantu Hagoromo dengan kekuatannya. Boruto saat ini tidak sendirian. Ia ditemani oleh Toneri dan Kashin Koji, dua orang yang sangat memahami potensi besar dalam diri Boruto, terutama tentang kekuatan Jogan. Toneri pun menoleh kepada Boruto dan berkata dengan nada serius, "Boruto, lihatlah keadaan di sekitarmu. Ayahmu dan Sasuke kini sedang dikepung oleh para Kage. Kaguya juga sedang membantu Hagoromo dan Hamura. Itu artinya, hanya kau, aku, dan Kashin Koji yang tersisa untuk menghadapi Shibai. Karena itu, kau harus dengarkan setiap arahanku. Fokuskan dirimu agar Jogan MU bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah kita susun." Boruto mengangguk dan menjawab, "Baik, Toneri. Aku akan mendengarkan semua arahanmu. Aku tahu ini bukan pertarungan biasa." Kashin Koji ikut berbicara, kali ini suaranya terdengar sedikit cemas, "Di saat seperti ini, apakah Madara masih belum selesai bertarung melawan Hashirama? Padahal, kita sangat membutuhkan kekuatannya." Cerita pun beralih ke lembah akhir, di mana Madara masih bertarung sengit melawan Hashirama. Area pertarungan itu sudah hancur total. Madara bahkan menciptakan meteor untuk menimpa Hashirama, yang dengan cepat membalasnya dengan menciptakan ratusan Bunshin dari kayu. Semua Bunshin Hashirama langsung menyerang menggunakan Shinsu Senju untuk mendesak Madara. Melihat hal itu, Madara tertawa kecil dan berkata, "Haha, bagus Hashirama. Sepertinya kali ini kau serius. Tapi maafkan aku tidak bisa bermain lama. Aku harus segera kembali dan membantu Boruto mengalahkan Shibai." Dengan cepat, Madara menciptakan banyak Bunshin yang masing-masing dilengkapi dengan mode Rikudo. Pertarungan keduanya semakin memanas. Serangan mereka bahkan membuat air sungai di lembah itu surut karena tekanan yang muncul. Ratusan Shinsu Senju milik Hashirama hancur dihantam Bijudama yang digunakan Madara sebagai tameng. Lalu Madara menciptakan Ranton Kouga untuk memotong Mokuton Hashirama, tapi Hashirama membalasnya dengan mengaktifkan Mokuton Ryugojo untuk bertahan.
Tak berhenti di situ, Madara kemudian berkata, sekarang saatnya mengakhiri ini, lalu melepaskan 3 biju dama besar ke arah Hashirama. Sebagai balasan, Hashirama meneriakkan, Jikaisei Gejora Shomon, dan 5 gerbang besar muncul dari tanah untuk menahan biju dama tersebut. Madara menghela napas dan berkata, kau dan jurus itu lagi, Hashirama. Tidak adakah kekuatan lain yang kau punya? Tak lama kemudian, Madara mengaktifkan Rinnegan dan menggunakan teknik Chibaku Tensei. Hashirama pun terangkat ke langit dan tersegel. Madara menatapnya sambil berkata, maaf, Hashirama. Aku tahu kau tak bisa disadarkan dari pengaruh Zeno. Jadi aku harus menyegelnya saja agar tidak menjadi penghalang. Setelah itu, Madara segera terbang kembali ke lokasi Boruto berada. Dari langit, ia melihat bahwa Konoha telah hancur parah. Ia bergumam, aku tidak menyangka kehancuran desa ini bisa melebihi kehancuran yang pernah aku sebabkan dulu. Ia juga melihat Hagoromo, Hamura, dan Kaguya sedang berjuang melawan ribuan Bunshin Shibai. Madara berkata pelan, mengapa jumlah Shibai bisa sebanyak ini? Dia benar-benar lawan yang luar biasa. Madara segera menggunakan Inton Raiha untuk menyerang salah satu Bunshin. Hagoromo menoleh dan berkata, akhirnya kau datang juga, Madara. Serahkan urusan Bunshin ini padaku. Kau lebih baik bantu Boruto, karena Shibai yang asli jauh lebih berbahaya. Madara mengangguk dan menjawab, baiklah, jika kau bisa menangani ini, aku akan pergi membantu Boruto. Sementara itu, Boruto telah menyusun rencana besar bersama Toneri. Toneri, yang selama ini menjadi mentornya, memberikan arahan, Boruto, sekarang setelah Madara datang, kau harus segera pergi ke dalam dimensi Jogan milikmu. Gunakan Ame no Minaka untuk menciptakan satu dimensi baru. Buatlah ruang dengan kelengkungan lebih dari 60 derajat agar Shibai tak bisa keluar dari sana. Dan satu lagi, buat gravitasi di dalamnya sangat tinggi, agar ia tidak bisa bergerak dengan bebas. Boruto menanggapinya dengan penuh keyakinan. Baik, aku akan melakukannya sekarang juga. Toneri menambahkan, aku dan yang lain akan menahan Shibai untuk sementara. Kekuatan Indra dan Asura masih cukup untuk bertahan. Jadi pergilah, dan selesaikan tugasmu. Kemudian Asura juga berbicara kepada Boruto, Boruto, jangan terlalu lama. Segera selesaikan dimensi itu, agar kita bisa mengakhiri semua ini secepat mungkin. Namun sebelum Boruto pergi, Momoshiki muncul dalam kesadarannya dan berkata, Boruto, jika kau memang ingin menciptakan satu dimensi baru dengan Ame no Minaka, kau harus mengambil satu gulungan dari dimensiku. Di dalam gulungan itu ada petunjuk penting tentang cara menciptakan dimensi secara akurat. Boruto menjawab ragu, apa kau tidak sedang membohongiku, Momoshiki? Aku masih sulit untuk sepenuhnya mempercayaimu. Momoshiki membalas dengan nada meyakinkan, aku tidak membohongimu. Aku hanya ingin membantumu. Selama ini kau belum pernah membuat dimensi, jadi aku tahu ini bukan hal mudah. Memang, kau jenius dan mampu menciptakan hal besar hanya dari kekuatan matamu, tapi tetap saja, proses itu membutuhkan pengukuran dan kontrol cakra yang sangat akurat. Setelah mendengar penjelasan dari Momoshiki, Boruto mulai memikirkannya dengan serius. Ia akhirnya berkata, kalau dipikir-pikir, memang masuk akal. Baiklah, aku akan pergi ke dimensimu sekarang. Boruto pun segera membuka portal menuju dimensi Momoshiki. Tepat saat ia akan melangkah masuk, Shibai Otsutsuki melihatnya dari kejauhan dengan rasa curiga. Ia bergumam, dia mau kemana? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Shibai berniat menghentikan Boruto agar tidak pergi. Namun, sebelum Shibai sempat bertindak, Indra Otsutsuki menciptakan serangan api Kagetuchi yang langsung mengenai Shibai dan membuat tubuhnya terbakar hebat. Indra berkata, Boruto, cepat pergi. Jangan lupa, kau harus kembali secepatnya. Toneri juga ikut menambahkan, kalau terjadi sesuatu, hubungi Kashinkoji lewat kataknya. Diperlihatkan Kashinkoji melemparkan seekor katak kecil ke pundak Boruto agar bisa memantau kondisi Boruto dari jauh. Rencana mereka cukup jelas, Toneri ingin Boruto menciptakan sebuah dimensi dengan gravitasi tinggi yang bisa mengunci pergerakan Shibai. Hanya Boruto, sebagai pemilik Jogan, yang bisa menciptakan dimensi seperti itu. Setelah dimensi tersebut terbentuk, Toneri dan yang lain akan melancarkan serangan berikutnya untuk menaklukkan Shibai. Maka, saat ini mereka hanya tinggal menunggu Boruto menyelesaikan tugas pentingnya. Boruto pun berhasil masuk ke dalam portal. Sementara itu, Shibai yang tubuhnya masih terbakar berkata dalam hati,
Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Boruto? Apakah dia sudah mengetahui kelemahanku? Di tempat lain, Indra dan Asura kini mengepung Shibai. Indra berkata dengan datar, "Asura, aku hanya ingin mengingatkan, jangan mati. Kalau itu terjadi, kau hanya akan jadi beban." Mendengar itu, Asura membalas dengan nada kesal, "Jaga bicaramu, kakak. Seharusnya aku yang bilang seperti itu karena kekuatanku jauh di atasmu." Toneri yang mendengar perdebatan itu langsung melayang sambil mengaktifkan mode Cakra Tenseigan. Ia berkata, "Kalian ini, bisa-bisanya bertengkar di saat seperti ini. Pantas saja Madara dan Hashirama selalu bertarung. Ternyata leluhurnya pun seperti ini." Sementara itu, Kashin Koji mengaktifkan mode Sanin dan bersiap menyerang dengan rasengan besar. Melihat semua itu, Shibai hanya menatap mereka dan berkata, "Jadi kalian semua akan mengepungku? Baiklah, aku akan melihat seberapa kuat kalian tanpa Boruto." Cerita pun beralih ke Boruto yang baru saja sampai di dimensi Momoshiki. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa tempat itu sudah hancur, kemungkinan karena dulu pernah digunakan oleh Naruto dalam mode Baryon saat melawan Ishiki. Boruto kemudian berjalan menuju dataran tinggi dan bertanya, "Momoshiki, di mana gulungannya?" Momoshiki menjawab, "Naiklah ke atas dataran tinggi. Di sana kau akan menemukan kuil berbentuk wajahku. Masuk saja dan ambil gulungan itu." Boruto langsung terbang ke atas dan menemukan kuil besar seperti yang dimaksud. Ia bergumam, "Sepertinya itu tempatnya. Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh di sana?" Dengan hati-hati, Boruto masuk ke dalam kuil tersebut. Di dalamnya, terdapat banyak ukiran tanduk Otsutsuki. Ukiran-ukiran itu sangat tinggi dan menunjukkan berbagai wujud Otsutsuki yang belum pernah dilihat Boruto sebelumnya. Boruto bertanya, "Momoshiki, apakah klan Otsutsuki memang sebanyak ini? Dan simbol tanduk-tanduk ini, apakah mereka semua masih hidup?" Momoshiki menjawab, "Ini adalah simbol para Otsutsuki dengan kasta tertinggi. Lihatlah yang paling atas, itu adalah ayahku, Dewa Otsutsuki pemilik mata Jan, kekuatannya sangat sempurna." Mendengar itu, Boruto terdiam dan merasa gugup, lalu segera melanjutkan langkahnya menuju gulungan karena waktu yang ia miliki sangat terbatas. Sesampainya di ruangan tempat gulungan berada, tiba-tiba Boruto melihat dua sosok Otsutsuki yang sedang berdiri sambil memegang gulungan tersebut. Salah satu dari mereka memandang tajam ke arah Boruto dan bertanya, "Siapa kau? Manusia mana bisa masuk ke dimensi ini? Kalau kau bisa sampai ke sini, kau pasti tahu lokasi Momoshiki, Kaguya, dan Shibai." Boruto langsung mengangkat pedang Kusanaginya dan bertanya, "Siapa kalian? Apa tujuan kalian berada di sini?" Salah satu dari Otsutsuki tersebut, yang memiliki dua Rinnegan dengan pola Tomoe, menggunakan kekuatannya untuk melacak cakra Boruto. Ia berkata, "Apa ini? Mengapa ada jejak cakra Momoshiki dalam tubuhmu?" Momoshiki yang menyadari situasi itu langsung berbicara dari dalam kesadaran Boruto, "Hati-hati, Boruto. Otsutsuki itu sangat berbahaya. Dia lebih kuat dari Kaguya dan Ishiki, meskipun masih di bawah Shibai." Boruto bertanya dalam hati, "Momoshiki, siapa dia? Apa dia rekanmu?" Momoshiki menjawab, "Sepertinya dia dikirim oleh ayahku untuk mencariku. Mereka pasti sedang mencariku dan ingin memastikan keberadaanku." Boruto pun merasa panik karena waktu semakin mendesak, sedangkan ia harus segera menciptakan dimensi sesuai rencana Toneri. Ia mengaktifkan Jogan sebagai persiapan jika harus bertarung. Otsutsuki bermata dua Rinnegan itu berkata, "Jadi ini dia. Anak dengan mata Jan yang selama ini dicari-cari. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu." Satu dari dua Otsutsuki tersebut membuka portal merah dan bersiap pergi ke dimensi pusat untuk melaporkan bahwa Momoshiki telah mati dan kini bersemayam dalam tubuh manusia. Kini hanya tersisa satu Otsutsuki di sana. Ia memegang tongkat panjang mirip sama Hada dan bertanya, "Siapa namamu? Dan bagaimana bisa Momoshiki mati? Apakah kau yang mengalahkannya?" Boruto menjawab dengan nada tegas, "Namaku tidak penting. Sekarang serahkan gulungan itu padaku." Setelah itu, Otsutsuki tersebut menyimpan gulungan di dalam jubahnya dan mengaktifkan Rinnegan-nya. Ia menatap Boruto dan berkata, "Karmamu sudah aktif 100%. Sepertinya Momoshiki benar-benar menyedihkan sekarang." Akhirnya, Otsutsuki itu berkata, "Ikutlah denganku. Dewa tertinggi sangat ingin bertemu denganmu, dan dengan Momoshiki yang kini berada dalam tubuhmu."
Boruto menatap tajam Otsutsuki itu dan berkata dengan tegas bahwa ia tidak akan pernah menerima tawaran apapun darinya. Ia tidak mau tunduk pada aturan klan Otsutsuki yang menurutnya sangat menyebalkan. Mendengar penolakan itu, Otsutsuki tersebut langsung mengaktifkan dua Rinnegan-nya dan berkata bahwa jika Boruto tidak mau ikut secara sukarela, maka ia akan dibawa paksa. Boruto segera mengaktifkan mode Cakra Jogan, membuat tubuhnya dikelilingi oleh aura berwarna kuning. Namun, Otsutsuki tersebut mulai memanipulasi udara di sekeliling mereka, mengubah seluruh oksigen menjadi virus berbahaya. Boruto pun kesulitan bernapas karena udara yang ia hirup berubah menjadi zat yang bisa merusak tubuhnya dari dalam. Ia menyadari bahwa kekuatan Otsutsuki ini sangat merepotkan, karena virus itu berubah menjadi proyektil mikro yang mirip dengan besi Daikokuten, meskipun ukurannya sangat kecil. Jika virus itu masuk ke tubuhnya, maka seluruh sel tubuhnya akan rusak perlahan. Boruto kemudian mencoba menghentikan waktu dengan kekuatan Jogan-nya agar bisa mengambil gulungan dari dalam jubahnya. Tapi waktu tiba-tiba kembali berjalan, seolah ada yang mematahkan kekuatannya. Dua Rinnegan milik Otsutsuki itu berubah warna menjadi merah terang. Boruto terkejut dan berkata pelan bahwa musuhnya mampu membalikan kekuatan penghenti waktu miliknya. Ia menyadari bahwa ini cukup berbahaya. Kemudian mata Rinnegan itu berubah lagi menjadi kuning, dan dalam sekejap, tubuh Otsutsuki itu sudah berada tepat di samping Boruto. Dengan cepat, Boruto melompat ke atas dan menempel pada batang pohon. Ia berkata dalam hati bahwa setiap warna Rinnegan milik musuhnya memiliki kemampuan berbeda-beda. Sekarang ia mulai mengerti cara kerja kekuatan itu. Sementara itu, Kashin Koji yang mengamati melalui katanya bertanya siapa sebenarnya Otsutsuki itu, dan apakah dia lebih kuat dari Shibai. Boruto menjawab bahwa ia sedang kesulitan, dan meminta Koji menyampaikan hal ini kepada Toneri. Menurutnya, kekuatan Otsutsuki ini memang belum sampai setingkat Shibai, tapi jelas jauh lebih kuat daripada Kaguya dan Ishiki. Kashin Koji mulai merasa cemas dengan situasi yang makin genting. Ia kembali bertanya, apa tujuan mereka datang ke dimensi Momoshiki. Boruto menjelaskan bahwa mereka kemungkinan sedang mencari Momoshiki, Kaguya, dan Shibai atas perintah dewa tertinggi Otsutsuki. Tapi anehnya, mereka juga tahu tentang dirinya yang memiliki mata Jogan. Kashin Koji lalu melihat sekilas masa depan Boruto. Ia berkata bahwa para Otsutsuki akan memburu Boruto untuk merebut mata Jogan miliknya. Sepertinya di dimensi mereka, hanya para dewa yang boleh memiliki mata itu, dan mereka tidak ingin kekuatan Jogan dimiliki oleh siapapun selain para dewa. Mendengar itu, tubuh Boruto langsung bergetar. Ia tahu bahwa ancaman dari para Otsutsuki akan terus datang dan makin kuat. Tanpa membuang waktu, Boruto menciptakan dua Rasen Shuriken berukuran besar, lalu melemparkannya untuk mendorong musuh di depannya menjauh sejauh mungkin. Namun tiba-tiba, sebuah ekor ular besar menyapu benda itu menjauh sebelum mencapai Shibai. Boruto terkejut dan dalam hati ia berpikir, aku tidak menyangka dia akan membantu Shibai. Ternyata, Mitsuki lah yang mengibaskan ekor itu. Ia menatap Boruto dengan sorot mata tajam, penuh emosi. Boruto kemudian bertanya, Mitsuki, kenapa kau menatapku seperti itu? Mitsuki menjawab dengan suara datar namun tegas, aku tidak bisa membiarkan matahariku terluka. Siapapun yang mengancam Shibai, akan aku lindungi dengan seluruh kekuatanku. Naruto yang menyaksikan kejadian itu bergumam dalam hati. Jadi, perasaan Mitsuki terhadap Boruto seperti ini. Dia benar-benar rela melakukan apapun demi orang yang ia anggap mataharinya. Boruto yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Ia lalu berkata keras, Mitsuki, kau salah. Mataharimu itu aku, bukan Shibai. Namun Mitsuki tidak terpengaruh. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan membalas, berhentilah bicara omong kosong. Aku tidak ragu untuk menghancurkanmu, Boruto. Tiba-tiba, Mitsuki melesat ke arah Boruto dan mengikatnya dengan tangan panjangnya. Dari tanah, muncul 10 ular besar yang ukurannya hampir sebesar bangunan. Mitsuki hanya berdiri diam, mengendalikan semua ular itu untuk menyerang Boruto. Boruto tidak membalas serangan. Ia hanya menghindar dan terus bergerak. Tapi serangan itu semakin agresif. Mitsuki menciptakan Bunshin, dan masing-masing Bunshin menggunakan mode Sannin dengan aura yang sangat terang. Ratusan ular besar mengepung Boruto, seolah ingin menelannya. Boruto menghela napas, lalu bergumam, aku benar-benar tidak menyangka harus bertarung dengan Mitsuki. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tepat saat ratusan ular itu menyerang secara bersamaan, Sarada muncul dari portal dimensi yang diciptakan melalui Mangekyo Sharingan-nya, mirip seperti Kamui.
Dia berdiri di depan Boruto dan berkata, "Mitsuki, cukup. Kau tidak perlu melakukan ini sejauh itu." Namun Mitsuki menatap Sarada tajam dan membalas, "Cukup, katamu? Aku tidak bisa berhenti. Boruto adalah ancaman besar, dan sekarang kau pun ada di pihaknya. Itu artinya, aku juga harus memusnahkanmu, Sarada Uchiha." Setelah itu, ratusan ular besar itu menyerang Boruto dan Sarada secara bersamaan. Boruto berkata pelan, "Maafkan aku, Mitsuki. Tapi kali ini aku akan mulai melawanmu dengan serius." Boruto mengenakan ikat kepala milik Sasuke. Sasuke yang sedang mengamati dari atas pohon terkejut melihatnya. Boruto kemudian mengaktifkan Byakugan dan memanggil beberapa Gudo Udama. Ia bergerak cepat, menandai semua ular dengan sangat teliti. "Akhirnya, aku bisa pakai jutsu ini," gumamnya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Boruto menebas semua ular Sannin mode dengan akurat. Ular-ular yang hancur tampak berserakan di tanah. Mitsuki terlihat sangat marah. Dalam hatinya, Mitsuki berpikir, kekuatan Boruto. Dia terlalu kuat. Jauh melebihi aku. Tapi aku tetap tidak bisa membiarkannya bebas begitu saja. Mitsuki lalu mengumpulkan cakra Sannin mode di kedua tangannya. Aura dari cakranya membuat retakan muncul di wajahnya. Ia melepaskan serangan mirip laser raksasa ke arah Boruto. Boruto merespon dengan menciptakan tameng dari Gudo Udama. Ia mendorong tameng itu dengan kuat hingga serangan Mitsuki terpental balik. Mitsuki terpental jauh, tapi sebelum ia menyentuh tanah, Choucho menangkapnya dengan mode kupu-kupu. "Terima kasih, Choucho. Kau benar-benar membantuku," kata Mitsuki dengan napas berat. Tak lama kemudian, Mitsuki mengeluarkan pedang Kusanagi, warisan dari Orochimaru. Pedang ini berasal dari Hakuja Sennin yang ada di Gua Ryuchi. Sasuke melihatnya dan berkata, "Jadi itu, pedang Kusanagi legendaris dari Gua Ryuchi. Tidak heran jika Orochimaru berhasil mengambilnya." Mitsuki membungkus pedangnya dengan cakra Sannin mode dan melesat ke arah Boruto. Boruto tampak ragu, tapi ia sadar jika terus diam, ia hanya akan terdesak. Dengan berat hati, Boruto mengeluarkan pedang Kusanagi miliknya juga. Dua pedang legendaris itu pun saling berbenturan, menghasilkan cahaya yang sangat terang. Boruto menambahkan elemen petir dan cakra Momoshiki ke dalam pedangnya. "Mitsuki, sadarlah. Ini bukan yang seharusnya kita lakukan," ujarnya. Ia menyerang Mitsuki dengan teknik tebasan spesial. Namun Mitsuki tiba-tiba muncul di belakang Boruto dan berkata, "Raiton, Hekireki Mikazuchi." Petir besar menghantam Boruto dari belakang. Tapi Boruto mampu bertahan dengan teknik pertahanan alternatifnya, Jan. Ia lalu membalikan serangan dengan menciptakan banyak logam hitam dan menancapkannya ke tubuh Mitsuki. Boruto sudah siap menebas Mitsuki, tapi Sarada tiba-tiba muncul dari portal dimensi dan menahan tangan Boruto. "Cukup, Boruto. Jangan buat Mitsuki menderita lebih dari ini." Boruto diam. Ia hanya melirik Sarada, tanpa berkata apapun. Mitsuki berlutut, tubuhnya penuh dengan besi hitam. Ia berkata pelan, "Aku memang tidak sekuatmu, Boruto. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu. Kau benar-benar ancaman bagi sang matahariku." Ia menyentuh kaki Boruto sebelum akhirnya terjatuh. Tiba-tiba, Daimon datang dan bertanya, "Apa yang akan kau lakukan padanya, Boruto?" Boruto menunduk dan berkata, "Aku tidak akan menyakitinya lebih jauh. Biarkan saja dia seperti ini. Lagi pula, aku tidak bisa menggunakan semua kekuatanku melawannya. Dia, sahabat terbaikku." Tak lama setelah itu, ketika Boruto dan Daimon berdiri di dekat Mitsuki yang tergeletak, Delta tiba-tiba muncul dari atas dan menembakkan laser besar dari kakinya. Boruto dengan cepat menciptakan foton rasengan berbentuk cincin Saturnus untuk menetralisir serangan itu. Delta memperpanjang kakinya, tapi Daimon melompat dan menendangnya hingga terpental. Tubuh Delta langsung beregenerasi. Boruto pun membuat ribuan bunshin. Masing-masing bunshin memegang foton rasengan yang juga membentuk cincin Saturnus, kali ini ukurannya jauh lebih besar, bahkan seperti bola biju. Bunshin-bunshin Boruto bersiap menghadang Delta. Daimon melompat lalu memukul Delta dengan cukup kuat sampai tubuh Delta terjatuh dan masuk ke dalam tanah. Tanpa menunggu lama, Daimon kembali meluncur dari udara seperti meteor, menghantam Delta dan membuat tubuh Delta hancur berantakan. Daimon kemudian menoleh ke arah Boruto dan berkata dengan suara tegas,
Boruto, sekarang giliranmu. Selesaikan semua ini. Boruto terlihat tenang namun fokus. Ribuan bunshinnya sudah bersiap, masing-masing memegang Photon Rasengan yang ukurannya sangat besar, hampir menyerupai bola cakra milik Biju. Rasengan itu tampak seperti planet Saturnus karena dikelilingi cincin cakra yang berputar. Boruto menambahkan elemen angin dan petir Shiden ke dalam rasengannya agar serangannya lebih kuat. Ribuan rasengan itu melesat ke arah Delta, dan satu persatu meledak saat mengenai tubuhnya. Ledakan demi ledakan memenuhi area pertempuran, dan akhirnya tubuh Delta tergeletak, tak sadarkan diri. Sasuke yang melihat dari kejauhan berkomentar pada dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Boruto sekarang, mungkin hanya Shibai Otsutsuki yang bisa. Bahkan, aku rasa kekuatannya sudah hampir menyamai Kaguya. Wajah Sasuke tampak serius, tapi ada sedikit kekaguman saat dia memandangi muridnya. Daimon berjalan perlahan mendekati Boruto dan berkata, "Seranganmu barusan sangat kuat. Rasengan dalam jumlah sebanyak itu, apalagi ukurannya sebesar itu. Aku benar-benar kagum. Kau memang luar biasa, Boruto." Boruto hanya diam. Ia tak berkata apa-apa dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Eida datang menghampiri. Ia sudah mengaktifkan kekuatan Sennan miliknya. Eida menatap Boruto dan berkata, "Boruto, takdirmu tidak akan mudah. Kau harus menjaga keseimbangan aliansi. Banyak yang bergantung padamu sekarang, dan keputusan-keputusanmu akan menentukan arah semuanya." Boruto menatap Eida dengan penuh tanya. Ia bertanya, "Apa yang kau maksud dengan semua ini? Lalu, jika kita berhasil mengalahkan Shibai Otsutsuki, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Eida menjawab sambil menarik napas panjang, "Aku tidak bisa memastikan. Dulu aku pernah mencoba menghentikan Zeno, dan kalian memang berhasil. Tapi itu karena kekuatan Zenoku aktif secara tak sadar, karena naluri dan emosiku saat melihat Kawaki dalam bahaya. Berbeda dengan Zeno milik Shibai, dia mengendalikannya sepenuhnya, secara sadar. Jadi kekuatannya lebih stabil dan berbahaya." Boruto tampak bingung. Ia kembali bertanya, "Lalu kenapa ada orang-orang yang tidak terpengaruh oleh Zeno milik Shibai? Guru Sasuke misalnya, dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali." Eida menjelaskan lebih lanjut, sepertinya karena mereka memiliki Rinnegan yang sangat kuat. Hubungan pengguna Rinnegan dengan Otsutsuki memang dekat. Misalnya ayahmu, Naruto, dan Sasuke, mereka adalah reinkarnasi Indra dan Asura. Mereka punya koneksi darah dengan Kaguya. Jadi kekuatan Zeno tidak berpengaruh pada mereka. Boruto berpikir dalam hati, pantas saja Obito bisa terpengaruh oleh Zeno. Walaupun dia punya Rinnegan, dia tidak punya hubungan langsung dengan Otsutsuki. Kemudian panel beralih. Tubuh Delta yang sebelumnya terkapar mulai bergetar, seperti mengalami kejang. Tubuhnya beregenerasi kembali dengan cepat karena efek dari Shinjutsu Shibai Otsutsuki. Sementara itu, Shibai terlihat sedang dikejar oleh Hagoromo dan Toneri. Tapi mereka terhalang oleh aliansi yang berdiri di depan mereka. Shibai mulai terlihat kehilangan tenaga, tapi dia masih berbahaya. Dengan tenang, Shibai berkata, "Aku akan membuat semua aliansi ini berpihak padaku. Jika mereka semua musnah, maka cakra dari planet ini akan terkumpul cukup banyak untuk menumbuhkan pohon Shinju. Dan jika aku membawa tubuh Boruto ke Jubi, maka pohon itu akan tumbuh dengan kualitas paling sempurna." Shibai lalu mengaktifkan Zeno dan berniat membuat aliansi menyerang Boruto agar mereka semua mati dalam pertarungan. Dengan begitu, energi dari cakra planet akan bertambah banyak. Itu bagian dari rencananya. Kashin Koji yang memiliki kemampuan melihat masa depan, menyaksikan semua ini. Ia berkata dalam hati, "Jadi, Shibai benar-benar akan mati." Tapi setelah itu, Kawaki akan menyerap seluruh tubuh Shibai dan membangkitkan Shinjutsu. Aku tidak bisa melihat siapa yang membunuh Shibai, hanya satu kilasan tubuhnya hancur. Setelah itu Kawaki bangkit. Kashin Koji menyadari, jika ini terjadi, maka ini adalah awal dari kisah seperti yang ditunjukkan di episode pertama anime Boruto. Pertempuran Boruto melawan Kawaki di tengah dunia yang telah hancur. Sementara itu, Mitsuki yang sebelumnya terluka karena ditusuk besi hitam dibawa menggunakan burung raksasa ke tempat aman. Sakura dan Tsunade langsung menolongnya. Mereka menggunakan teknik regenerasi sel milik Hashirama untuk menyembuhkan Mitsuki. Tsunade juga menyalurkan cakra Katsuyu ke dalam tubuh Mitsuki. Tsunade berkata, "Besi hitam ini sangat sulit untuk dicabut." Lalu Tsunade mengaktifkan kekuatan Byakugo dan langsung mencabut besi itu dengan mudah.
Mitsuki yang sudah sadar berkata pelan, "Terima kasih, Hokage. Aku sangat berterima kasih." Tsunade membalas, "Aku tidak menyangka kau bisa dikalahkan oleh Boruto. Sekarang aku penasaran, sekuat apa sebenarnya dia?" Mitsuki menjawab, "Kau harus berhati-hati. Karena sekarang Boruto punya kekuatan yang hampir setara dengan Ishiki Otsutsuki. Hanya Shibai dan Kawaki yang mungkin bisa menghentikannya." Kemudian panel beralih ke Sarada yang sedang bertarung bersama Boruto melawan Delta. Tsunade yang melihat itu berkata pada Sakura, "Lihatlah, anakmu sekarang berdiri di pihak Boruto. Bahkan Sasuke pun ada di sana. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Sakura hanya diam. Ekspresinya penuh kekecewaan. Lalu dengan suara pelan namun berat, dia berkata, "Aku tidak percaya. Sarada dan Sasuke, mereka berdua mengkhianatiku." Dengan wajah yang mulai penuh emosi, Sakura ingin maju, tapi Kakashi langsung menahannya. Kakashi berkata, "Sabar, Sakura. Jangan gegabah. Kau lihat sendiri. Sasuke sekarang sudah menyerap Jubi. Dan Boruto sangat kuat. Jika kau nekat, nyawamu bisa saja melayang." Sakura menjawab sambil menahan air mata, "Tapi, bagaimana dengan keluargaku? Aku tidak ingin mereka ikut tenggelam bersama Otsutsuki Boruto." Kakashi hanya diam. Ia terlihat bingung dan tidak tahu harus bagaimana menyadarkan Sasuke dan Sarada. Tak lama, Sakura dan Tsunade melompat ke arah Boruto. Saat itu Boruto sedang menekan Delta dengan teknik Raiton Jinrasen. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang, Tsunade dan Sakura berteriak bersama, "Musnahlah kau, Otsutsuki Boruto! Bangkitlah Byakugo! Shanaro!" Keduanya menyerang Boruto dengan pukulan dahsyat dari arah belakang. Namun Boruto bereaksi cepat. Ia langsung mengangkat Gudodama berbentuk tameng bulat untuk menahan pukulan mereka. Sarada yang melihatnya mulai panik dan berkata kepada Sasuke, "Papa, ini gawat. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sasuke menoleh dan berkata dengan tenang, "Tenang, Sarada. Papa akan mengatasi ini." Sementara itu, Sakura dan Tsunade terlihat kesulitan menghancurkan pertahanan Boruto. Tsunade berkata, "Sial. Gudodama ini terlalu keras. Tidak mudah untuk dihancurkan." Tsunade kemudian menciptakan Bunshin, dan Bunshin itu membentuk pusaran cakra yang sangat besar, membentuk Rasen Shuriken. Bunshin Tsunade meluncur dari bawah dan menghantam perut Boruto dengan kuat. Serangan itu membuat tubuh Boruto terpental ke udara sebelum akhirnya jatuh dan terhempas ke tanah. Saat tubuhnya menyentuh tanah, Boruto terlihat menahan rasa sakit. Dalam hatinya, ia berkata, "Mungkin lebih baik aku terluka seperti ini, daripada aku harus melukai nenek Tsunade atau yang lainnya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun dari mereka." Namun di ruang bawah sadarnya, suara Momoshiki muncul dan terdengar jelas. "Boruto," ucap Momoshiki dengan nada serius, "aku tahu apa yang kau rasakan. Aku bisa merasakan kebimbanganmu. Tapi jika kau sampai benar-benar terdesak seperti barusan, maka kau harus melawan. Jangan ragu. Jika kau mati, maka Shibai akan menggunakan jasadmu untuk membangkitkan buah cakra. Itu akan lebih buruk." Boruto menjawab dengan suara dalam hatinya, "Tapi, bagaimana jika aku tidak sengaja membunuh mereka dengan kekuatanku? Aku sungguh takut akan hal itu." Momoshiki menanggapi, "Dengar baik-baik, Boruto. Aku ingin mengingatkanmu. Jangan pernah diam saja ketika nyawamu terancam. Kalau kau terlalu takut melukai mereka, kau seharusnya lebih takut lagi jika dirimu mati. Karena kalau itu terjadi, Shibai akan membawa tubuhmu, dan itu akan membahayakan semua orang yang kau sayangi. Mereka semua bisa mati karena pohon dewa akan bangkit dari jasadmu." Boruto mengepalkan tangannya dengan kuat, lalu berkata, "Ya, aku mengerti, Momoshiki. Tapi, daripada kau hanya terus mengoceh, lebih baik katakan padaku bagaimana caranya menonaktifkan Zeno itu." Momoshiki menjawab, "Di tempat kami, di planet pusat Otsutsuki, hanya segelintir makhluk yang bisa memiliki kekuatan Zeno. Zeno itu adalah kekuatan tingkat tertinggi, yang biasanya hanya dimiliki oleh para dewa Otsutsuki. Kekuatan ini muncul dari mereka yang sudah memakan buah cakra yang jumlahnya tak terhingga." Ia melanjutkan, "Zeno bukan kekuatan yang dimiliki oleh Otsutsuki biasa seperti aku. Bahkan sebagian besar anggota klan tidak tahu bagaimana menghentikannya." Boruto terlihat kesal dan menggumam, "Jadi,
Sampai sekarang belum ada satupun cara untuk mematikan kekuatan Zeno ini. Ini sangat merepotkan. Tiba-tiba, Tsunade dan Sakura menyerang Boruto dengan Katon Gokakyu no Jutsu. Tapi Boruto menyerap serangan api itu dengan karmanya. Tsunade bergumam, sial, dia bisa menyerapnya dengan karma. Ia kemudian mencabut sebuah pohon besar dan melemparkannya ke arah Boruto. Namun sebelum pohon itu menghantam, Sasuke muncul dan mengarahkannya dengan Chidori hingga pohon itu hancur menjadi abu. Sasuke berkata tegas, "Cukup, Tsunade. Kau tidak perlu menyerang sejauh ini." Tsunade menatap Sasuke dengan penuh emosi dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Sasuke? Kenapa kau melindungi dia?" Di sisi lain, Sarada berdiri diam. Wajahnya bingung. Ia tidak tahu harus memihak siapa, ibunya sendiri atau ayah dan Boruto. Sakura menatap Sasuke dengan marah dan berkata, "Sasuke, kenapa kau berkhianat seperti ini? Bahkan kau menyerap cakra Jubi dan menjadi sekuat ini. Apa kau ingin menghancurkan kami semua?" Sasuke menjawab dengan nada datar, "Sakura, kau sudah terpengaruh oleh Zeno milik Shibai. Sekarang takdir Boruto dan Shibai tertukar. Kalian harus sadar akan hal itu." Sakura membantah dengan suara lantang, "Itu tidak mungkin. Boruto adalah Otsutsuki. Dia musuh nyata yang harus dimusnahkan." Seketika mata Sakura mulai berkaca-kaca saat melihat Sarada berdiri di sisi Boruto dan Sasuke. Ia berkata dengan suara bergetar, "Sarada, apa kau benar-benar ingin menyakiti Mama seperti ini?" Sarada menjawab dengan tenang namun tegas, "Mama, tolong dengarkan aku. Boruto bukan musuh. Justru dia yang harus kita lindungi. Kalian semua sedang terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Shibai." Sakura menjawab sambil menangis, "Tidak mungkin, justru kalian yang sudah terpengaruh oleh Boruto. Kalian jadi membela dia dan melawan kami."